Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemeriksaan SGOT dan SGPT. Halo, saya Mirnawati. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemeriksaan SGPT dan SGOT, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu SGPT dan SGOT. Nah, SGPT atau serum glutamik piruvit transminase sering juga disebut dengan istilah ALT, alanin amino transferase, yaitu suatu enzim yang berfungsi sebagai katalis berbagai fungsi tubuh. Atau SGPT dianggap jauh lebih spesifik untuk menilai kerusakan hati dibandingkan dengan SGOT, di mana SGOT atau serum glutamik oksaloasetik transminase merupakan enzim hati yang terdapat di dalam sel parenkim hati. Jadi, SGOT akan meningkatkan kadarnya di dalam darah apabila terdapat kerusakan di dalam hati. Sekarang kita memasuki tahap pemeriksaan di laboratorium, di mana tahap pemeriksaan di dalam laboratorium mencakup 3 tahap, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Di mana pra-analitik merupakan tahap memulai mempersiapkan pasien, menerima spesimen, memberi identitas spesimen, mengambil spesimen, mengirim spesimen, menyiapkan spesimen sampai menguji kualitas air reagen, antigen, antiserat dengan melakukan verifikasi. Tahap pra-analitik mencakup beberapa poin, yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien di sini yaitu puasa selama 8 sampai 12 jam. Yang kedua, tidak beraktivitas berat olahraga selama pengambilan spesimen. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi obat-obatan sebelum pengambilan spesimen. Dan yang terakhir yaitu pengambilan spesimen dilakukan di pagi hari di antara pukul jam 7.00 sampai jam 9.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novani Fardawo. Tahap kedua dari pra-analitik adalah pemberian identitas. Pemberian identitas diawali dengan pemberian penanda pada tabung vakum, baik dari nama pasien, jenis kelamin, maupun umur pasien. Tahap terakhir dari pra-analitik adalah pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen diawali dengan sang pasien mengepalkan tangan, kemudian dilakukan pemasangan torniket kira-kira 10-15 cm. Pilih area vena pada bagian lengan, lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding yang tebal. Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil sampel darahnya menggunakan kapas dan alkohol 70%. Lalu tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam sploid di bagian ujung. Pengambilan darah sebanyak 3 ml. Setelah volume darah dirasa cukup, lepaskan torniket, lalu mintalah pasien untuk membuka kepalan tangannya. Dimasukkan spesimen ke dalam vakum merah, lalu letakkan kapas di tempat tusukan, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani Hasnur. Selanjutnya, analitik. Tahap analitik yaitu tahap mulai dari pengolahan spesimen, mengalibrasi peralatan laboratorium, sampai dengan menguji ketelitian atau ketepatan. Adapun tahap-tahap analitik untuk SGPT yaitu 1. Pembuatan reagen standar. Pertama, dipipet R1 sebanyak 5 ml menggunakan mikropipet sebanyak 1000 mikroliter. Kedua, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ketiga, ditambahkan R2 sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet sebanyak 1000 mikroliter.
Keempat, dicampur reagen tersebut dihomogenkan selama 10 menit per 5 kali pemipetan secara berulang. Kelima, campuran reagen tersebut disebut reagen standar. Kedua, pembuatan reagen serum. Pertama, diambil reagen standar tersebut sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet. Kedua, dipindahkan ke tabung reaksi baru. Ketiga, dipipet serum darah sebanyak 0,1 ml menggunakan mikropipet sebanyak 100 mikroliter. Keempat, dimasukkan ke tabung reaksi SGPT dan SGOT. Ketiga, pengukuran absorbansi blanko. Pertama, disiapkan sampel blanko yang berisi aqua pro injeksi. Kedua, diserap sampel blanko melalui selang spektrofotometri. Ketiga, dihentikan penyerapan setelah 5 detik. Keempat, ditunggu waktu delay selama 60 detik. Kelima, diperoleh nilai blanko pada panjang gelombang 340 nanometer. Keempat, pengukuran absorbansi sampel. Pertama, diserap reagen serum melalui selang spektrofotometri. Kedua, dihentikan penyerapan setelah 5 detik. Ketiga, ditunggu waktu delay selama 60 detik. Keempat, diperoleh hasil SGPT tiap sampel pada panjang gelombang 340 nanometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Novitasari. Selanjutnya, tahap analisis SGOT. Yang pertama, pembuatan reagen standar. 1. Dipipet R1 sebanyak 5 ml menggunakan mikropipet 1000 mikroliter. Yang kedua, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 3. Ditambahkan R2 sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet 1000 mikroliter. Dicampur reagen tersebut dihomogenkan selama 10 menit per 5 kali pemipetan secara berulang. Campuran reagen tersebut disebut reagen standar. 2. Pembuatan reagen serum. 1. Reagen standar diambil sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet, dipindahkan ke tabung reaksi baru. 2. Dipipet serum darah sebanyak 0,1 ml menggunakan mikropipet 100 mikroliter. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi SGPT dan SGOT. Yang ketiga, pengukuran absorbansi blanko. 1. Disiapkan sampel blanko yang berisi aqua pro injeksi. Yang kedua, diserap sampel blanko melalui selang spektrofotometri. Yang ketiga, dihentikan penyerapan setelah 5 detik. Yang keempat, ditunggu waktu delay selama 60 detik. Yang kelima, diperoleh nilai blanko pada panjang gelombang 340 nanometer. Kembali lagi bersama dengan saya, Novani Fardawo. Selanjutnya adalah nilai normal dari pemeriksaan SGPT dan SGOT. Nilai normal untuk pemeriksaan SGPT untuk pria berkisar antara 42 U/L dan wanita 32 U/L. Sedangkan untuk nilai normal SGOT berkisar untuk pria 37 U/L dan wanita 31 U/L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Samsudin. Di sini saya akan menjelaskan tahap pasca analitik, di mana diketahui tahap pasca analitik merupakan tahap terakhir dari pemeriksaan SGPT dan SGOT. Meliputi kegiatan pencatatan hasil pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan SGPT dan SGOT pada pasien kemudian dibandingkan dengan nilai rujukan normal SGPT dan SGOT untuk mengetahui apakah pasien tersebut menderita suatu penyakit atau tidak.
Setelah itu, dicatat hasil pemeriksaan, kemudian dilaporkan hasil pemeriksaan ke jenjang selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam diagnosa dan pengobatan pasien. Kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan harus dilakukan dengan cermat dan teliti karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyampaian hasil pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Melina. Implikasi klinik SGPT yaitu peningkatan kadar ALT dapat terjadi pada penyakit hepatoseluler, sirosis aktif, obstruksi biliar, dan hepatitis. Banyak obat dapat meningkatkan kadar ALT. Nilai peningkatan yang signifikan adalah 2 kali lipat dari nilai normal. Nilai juga meningkatkan pada keadaan obesitas, reklamasi berat, acute lymphoblastic leukemia atau ALL. Penyakit pada SGPT yaitu yang pertama karsinoma hepatoseluler. KHS atau hepatoma adalah tumor ganas primer hati yang berasal dari hepatosit dan penyebab kematian ketiga akibat kanker di dunia. Yang kedua yaitu sirosis aktif. Sirosis adalah penyakit hepatis hepar yang irreversibel yang ditandai oleh fibrosis, disorganisasi struktur lobulus dan vaskuler, serta nobulus regeneratif dari hepatosit. Yang ketiga yaitu hepatitis. Hepatitis adalah kelainan hati berupa peradangan sel hati. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan membran hati. Selanjutnya yaitu implikasi klinik SGOT yaitu peningkatan kadar AST dapat terjadi pada MI, penyakit hati, pankreatitis akut, trauma, anemia hemolitik akut, penyakit ginjal akut, luka bakar parah, dan penggunaan berbagai obat misalnya isoniazid, eritromisin, kontrasepsi oral. Penurunan kadar AST dapat terjadi pada pasien asidosis dengan diabetes mellitus. Obat-obat yang meningkatkan serum transminase yaitu acetaminophen, CoA-moxiclav, HMG CoA reductase inhibitors, INH, antiinflamasi non-steroid, phenytoin, valproate. Penyakit pada SGOT yaitu yang pertama penyakit peningkatan AST atau SGOT yaitu AKI atau gangguan ginjal akut. AKI adalah penurunan cepat dalam jam hingga minggu laju filtrasi glomerulus yang umumnya berlangsung reversibel. Diikuti kegagalan ginjal untuk mengekskresi sisa metabolisme nitrogen dengan atau tanpa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Penyakit pada penurunan AST yaitu DM dan asidosis. DM adalah penyakit endokrin yang paling umum ditemukan. Penyakit ini ditandai oleh hiperglikemia dan glikosuria. Asidosis adalah suatu keadaan terdapat terlalu banyak asam dalam cairan tubuh. Demikian hasil pemaparan materi kami mengenai SGPT dan SGOT. Semoga bermanfaat.